Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan aku, Mawar. Di podcast kali ini aku bakal cerita pengalaman horor teman aku, sahabat aku. Lebih tepatnya sih sahabat, karena kita dari kecil sampai sekarang masih kontekan dan masih deket gitu. Jadi teman aku nih pernah ngeliat makhluk halus, tapi nanti bakal aku jelasin bentuk detailnya seperti apa. Jadi ketika itu aku dan teman aku kelas 3 SD kalau nggak salah. Ya, dia cerita kelas 3 SD. And then waktu itu kejadiannya emang pagi kan, katanya jam 5:30. Nah, di SD dekat rumah. Jadi gini, setiap ada pergantian kelas atau kenaikan kelas gitu kan, misalnya kayak libur semester gitu atau libur pokoknya kenaikan kelas deh gitu. Jadi ada sebuah tradisi unik gitu kan. Mungkin ini enggak di semua sekolah sih, tapi rata-rata gitu kan di sekolah tempat di daerahku itu. Jadi kami tuh kayak rebutan kursi paling depan gitu. Jadi bagi yang mau duduk di depan gitu pasti datangnya pagi gitu, lebih awal. Dan maunya sih biar di booking gitulah istilahnya gitu. Biar kursinya itu di booking duluan gitu, bisa kayak taruh tas duluan terus mandi pulang kayak gitu-gitu kan. Jadi teman aku ini tuh dia punya kembaran yang nggak identik, jadi mereka nggak mirip. Karena saking mau duduk di depan kan kembaran aku itu, jadi mereka datang lebih awal, pukul 5:30 gitu. Masih gelap, masih belum terbit matahari. Jadi karena kelas 3 karena jadi di ruangan kelas itu ada pintu penghubung antara kelas 2 dan kelas 3. Aku mulai merinding sumpah. Oke, kita lanjut. Jadi ada pintu penghubung antara kelas 2 dan kelas 3. Nah, jadi teman aku ini ya anggap aja namanya Melati, dia nggak mau disebutin identitasnya. Ya, jadi Melati ini sama kembarannya Kamboja, anggap aja deh namanya Kamboja. Naruh itu kan, naruh tas mereka buat booking kursi depan. Terus si Melati ini, aduh bener lihat sesuatu guys, merinding, ini beneran merinding. Oke, udah berhenti. Jadi lihat sesuatu, kalau dibilang tuyul sih nggak tuyul kan ya, ya apa ya, agak cukup tinggi, kepalanya tuh kayak potong rambutnya pendek, ukuran 1 cm lah. Dia tuh aduh beneran ini merinding. Jadi dia lewat, anak laki-laki itu lewat, aduh bener-bener merinding, menembus dinding dari kelas 2 ke kelas 3. Dan untuk kulitnya cukup ya, mohon maaf, hitam gitu. Terus nggak pakai baju,
ya lewat gitu kan, lewat nembus dinding. Ya sontak kaget dong gitu, tiba-tiba ada yang lewat terus nembus dinding kan. Wih, ini sumpah nih badan aku emang aduh berdiri. Dan tiba-tiba kaget kan, habis itu pulang. Ya udah, karena kaget gitu kan. Jadi ciri-cirinya tuh nggak pakai baju juga, karena dan nggak juga lihat kemaluannya karena emang samar-samar gitu kan. Dan kebetulan belum terbit matahari dan jam 5:30 mereka udah ada di sekolah gitu. Dan itu kayak oh my god gitu kan, kok bisa ada makhluk yang nembus dinding gitu. Kalau aku di posisi Melati sama Kamboja nih beneran takut banget dan langsung lari pulang, nggak peduli itu di mana gitu. Sumpah ini beneran berdiri nih. Wih, ya mungkin terdengar sedikit awkward ya, tapi aku sendiri kayak ngerasa jujur kayak wih, nggak nyangka sih teman kembaran aku pernah ngeliat itu, dan aku baru taunya detail itu sekarang. Aduh beneran. Jadi intinya pesan moral yang dapat kita ambil dari sini itu adalah ya kalau selagi kita masih menjaga etika dan nggak gangguin mereka, ya it's okay gitu kan. Terus kalau misalnya kita emang sendiri kan, dimanapun gitu, kayak bilang punten atau enggak numpang lewat assalamualaikum, ya selayaknya kita kayak berlaku ke sesama manusia gitu. Ya cuman karena beda dimensi kan, jadi mungkin izinnya kayak gitu dulu gitu kan, jawab salam gitu, atau enggak misi punten kayak itu yang aku jelasin tadi. Mungkin itu sih pesan moral dapat aku tangkap dari cerita dari podcast horor temen aku ceritanya. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Oke, see you di podcast selanjutnya.